Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil perhitungan manual kami LFVQ. Saya Nabila Yasikal dan Adi Syakira Maharani. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita dapat menginput sebuah dataset. Di sini kami memakai 30 dataset IRIS. Dari 30 dataset tersebut, kami membagi 24 untuk data latih dan 6 untuk data uji. Di sini kenapa warnanya ada yang kuning dan ada yang putih? Itu karena kalau yang kuning itu merupakan data testing kami. Lalu terdapat bobot awal. Di bobot awal ini kita akan mencari 3 bobot random yang akan menjadi bobot awal. Di sini ada inisialisasi bobot awal yaitu W11, W12, dan W13. Lalu terdapat S1, S2, S3, S4 serta targetnya. Lalu kita menentukan parameter pembelajaran. Terdapat learning rate, minimum learning rate, window, epsilon, max epoch, pengurangan pembelajaran, dan epoch awal. Lalu untuk pembagian datanya, untuk data latih terdapat 80% dan data uji terdapat 20%. Dengan rumus perbaikan bobot ketentuan seperti berikut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melatih model LVQ tersebut. Untuk yang pertama yaitu jika min alpha atau epoch lebih dari alpha atau kurang dari max epoch, eh, berikut formulanya dan kami mendapati 24 data yang kami latih itu true semua. Untuk selanjutnya yaitu EPO plus 1, dikarenakan EPO awalnya sama dengan 0, maka jika ditambah 1 menjadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu kelas data. Di sini kami ada 3 kelas data atau 3 label, yaitu 1, 2, dan 3. Setiap setiap label tersebut kami memiliki 8 kelas masing-masingnya. Untuk nomor datanya dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yaitu inisialisasi bobot. Inisialisasi bobot ini terdapat dari bobot awal tadi, yaitu W11, W12, dan W13. Sebagai contoh, pada W11, mengapa inisialisasinya yaitu 108,167, ini didapati karena dengan formula tersebut. Formulanya yaitu round SQRT C39 itu bobot awal dari W11 yang X1 dikurang dengan data nomor 3 di atas, kemudian dikuadrati, kemudian ditambah lagi dikali bobot awal W11 X1 dikurang dengan data lagi dikuadrati dan selanjutnya. Kemudian W12 juga formulanya sama, serta W13 juga formulanya sama. Dengan data-data selanjutnya juga sama. Kemudian kita akan mengecek kelas. Mengecek kelas ini dengan cara T sama dengan min D. Di sini di nomor data 3 kami mendapati false. Kenapa false? Ya, itu karena kelas data kita kan 1. Sedangkan minimum dari ketiga bobot tersebut didapati pada W12 sama dengan 0. Kenapa false? Karena satu bukan sama dengan 1, karena 1 itu sama dengan 0, makanya dia false. Untuk di kelas-kelas berikutnya juga seperti tadi. Kemudian untuk di alpha sama dengan alpha dikurang 0,1 dikali alpha itu 0,09. Kenapa? Karena formulanya merupakan eh, learning rate dikurang dengan pengurangan pembelajaran dikali dengan learning rate, maka didapat 0,09. Untuk di data sebelahnya, eh, kita tidak lagi memakai learning rate, melainkan kita memakai data yang terdapat di sebelah kirinya. Langkah selanjutnya yaitu bobot perubahan. Bobot perubahan di sini kita akan menginisialisasi bobot awal tersebut.
untuk yang pertama ini kenapa W12, kenapa nggak mulai dari W11? Itu karena di dalam data yang pertama ini kita mendapati minimumnya ada di W12 kan. Makanya kita naruh bobot turuannya di W12. Jika minimumnya terdapat di nomor 1, maka ini W11 gitu. Kemudian di setiap inisialisasi bobot awal ini kita akan merubah bobot X1, X2, X3, dan X4 serta disebutkan targetnya. Sebagai contoh, untuk yang W12 ini mendapatkan 11,5 itu karena rumusnya yaitu round C40, yaitu ini bobot awal dari W12 itu dikurang dengan learning rate, kemudian dikali lagi dengan datanya yaitu data nomor 3, maka didapatkan sebesar 11,5. Untuk yang di X2, X3, dan X4 itu sama seperti tadi rumusnya. Kemudian ini kenapa W13? Karena di data yang ini kita mendapati minimumnya ada di W13 dan seterusnya. Lalu, Lanjut, Nat. lalu kita akan tolong ke bawah lagi, Dis. Lalu kita akan menentukan bobot akhir hasil pelatihan. Terdapat 3 inisialisasi bobot awal W11, W12, dan W13. Untuk bobot akhir hasil pelatihan diambil dari nilai akhir di setiap bobot. Seperti contohnya W12, nilai terakhir itu X1-nya 5,45, X2 2,34, X3 5,59, dan X4 0,92. Lalu untuk pengujian LFVQ, untuk kelas data nomor data inisialisasi bobot W11, W12, W13 sama seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Lalu untuk kelas data X dan kelas minimum Euclidean, nilai kelas data X itu diambil dari kelas data, lalu untuk minimum Euclidean diambil dari nilai minimum dari setiap inisialisasi bobot. Untuk yang pertama 1:1 karena kelas datanya 1 dan minimum minimum datanya itu terdapat di W11 dengan nilai 162,4901. Lalu keterangannya benar. Jika nilai data dan kelas minimumnya sama, keterangannya benar. Terdapat pada data iris yang kita latih semuanya benar. Kemudian untuk tabel hasil pengujian, jadi setelah didapat dari pengujian LVQ tadi, kita akan mendapati tabel hasil. Di mana untuk kelas data uji 1 dengan kelas hasil uji, semuanya itu benar, dari mulai data 1, 2, dan 3. Lalu kita menentukan confusion matrix dari kelas sebenarnya dan kelas hasil uji LFIQ 3. Dari kelas sebenarnya terdapat 3 kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Terdapat di kelas 1 itu terdapat ada 2 data, lalu di kelas 2 terdapat 2 data, lalu di kelas 3 terdapat 2 data. Dengan akurasi yaitu perhitungan 2 ditambah 2 ditambah 2 dibagi 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 lalu dikalikan 100 sama dengan 100%. Baik, kenapa akurasinya sebesar 100%? Itu mengartikan bahwa dalam konteks algoritma LVQ ini, akurasi kami sebesar 100% itu berarti bahwa model yang kami gunakan itu mampu mengklasifikasikan semua data latih dengan benar. Dengan kata lain, tidak ada data latih yang salah yang telah kami klasifikasikan pada model ini. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang sangat baik dalam menggeneralisasi pola dari data latih ke data uji. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.